Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel kita ini, tempat kita membongkar rahasia weton, primbon Jawa, dan kisah-kisah yang membuat kita lebih paham arti kehidupan. Pernah nggak kamu perhatikan, ada orang yang dari kecil sudah kelihatan punya aura berbeda? Mereka punya daya tarik, ketegasan, dan keberuntungan yang bikin orang lain terkesan. Bahkan, tanpa mereka sadari, lingkungan sekitar pun melihatnya sebagai sosok yang bakal jadi orang besar. Nah, ternyata, menurut perhitungan Jawa, ada beberapa weton yang memang dilahirkan untuk menjadi orang hebat. Sebelum kita bahas siapa saja pemilik weton hebat itu, yuk tekan tombol like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan rahasia-rahasia menarik tentang weton berikutnya. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar. Semoga jadi doa baik yang kembali pada dirimu. Dalam kepercayaan Jawa, weton bukan sekadar tanggal lahir. Kombinasi antara hari dan pasaran Jawa dipercaya membentuk karakter, nasib, dan bahkan potensi besar dalam hidup seseorang. Ada orang yang sejak lahir sudah punya modal alami untuk jadi pemimpin, pengusaha sukses, atau tokoh yang dikenang banyak orang. Hari ini kita akan bahas 4 weton yang dipercaya melahirkan orang-orang hebat, lengkap dengan cerita dan ilustrasi nyata. 1. Senin Legi, pemimpin yang penuh inspirasi. Kalau kita bicara tentang weton yang sering melahirkan sosok-sosok berpengaruh, nama Senin Legi hampir selalu muncul di daftar para ahli primbon dan sesepuh Jawa. Orang yang lahir di hari Senin dengan pasaran Legi memiliki kombinasi Neptu 4, Senin, dan 5, Legi, totalnya 9, angka yang dalam falsafah Jawa dianggap sebagai angka sempurna atau purna, melambangkan kesempurnaan dan kematangan spiritual. Dari segi karakter, Senin Legi sering digambarkan sebagai sosok yang punya ketenangan batin dan aura wibawa yang kuat. Mereka tidak perlu bersuara keras atau menunjukkan sikap galak untuk disegani. Kehadiran mereka saja sudah cukup membuat orang menghormati. Ini bukan karena mereka menuntut rasa hormat itu, melainkan karena sikap mereka yang konsisten, bijaksana, dan punya arah hidup yang jelas. Bayangkan seorang guru tua di desa, tidak banyak bicara, tapi setiap kata-katanya selalu mengandung makna yang dalam. Orang akan rela duduk berjam-jam hanya untuk mendengarkan nasihatnya. Begitulah pembawaan alami seorang Senin Legi. Mereka memimpin bukan karena jabatan, tapi karena keteladanan. Kekuatan terbesar mereka adalah kemampuan membaca situasi dan manusia. Mereka bisa menilai siapa yang tulus dan siapa yang pura-pura, bahkan dari bahasa tubuh atau nada bicara. Hal ini membuat mereka jarang terjebak dalam permainan orang lain. Kalaupun mereka tahu sedang diadu domba, mereka memilih diam sambil menunggu momen tepat untuk mengambil langkah. Banyak tokoh besar yang lahir di weton ini tidak langsung meraih posisi puncak sejak muda. Mereka biasanya melewati proses panjang, penuh pembelajaran, dan seringkali memulai dari bawah. Tapi justru proses inilah yang membentuk karakter kepemimpinan mereka. Mereka tahu rasanya berada di posisi sulit, sehingga ketika memimpin, mereka bisa memahami penderitaan orang yang dipimpinnya. Contoh nyatanya bisa kita lihat pada sosok seorang kepala desa di Jawa Tengah yang lahir Senin Legi. Ketika desanya dilanda krisis ekonomi karena gagal panen, ia tidak hanya duduk di kantor memberi perintah. Ia ikut turun ke sawah, memikirkan cara kreatif mengelola lahan, bahkan mengajak warga menanam sayuran cepat panen untuk mengatasi kelaparan. Keputusan ini bukan hanya menyelamatkan desanya, tapi juga membuat warga semakin menghormatinya. Dalam dunia pekerjaan, orang Senin Legi sering dipercaya memegang posisi penting yang membutuhkan integritas tinggi. Mereka jarang tergoda oleh keuntungan instan, apalagi yang bersifat merugikan banyak orang. Prinsip mereka sederhana, lebih baik lambat tapi selamat, daripada cepat tapi hancur. Prinsip ini membuat mereka sering menjadi penentu stabilitas di organisasi atau komunitas. Namun, di balik semua kekuatan itu, ada satu tantangan besar yang dihadapi orang Senin Legi. Mereka terkadang terlalu memikul beban sendiri. Karena terbiasa menjadi tempat orang lain bersandar, mereka jarang mengungkapkan kelemahan atau meminta bantuan. Dalam jangka panjang, ini bisa membuat mereka lelah secara batin. Itulah sebabnya, orang Senin Legi perlu belajar untuk berbagi beban, baik dengan keluarga maupun sahabat yang mereka percayai. Secara spiritual, Senin Legi memiliki kecenderungan untuk selalu mencari keseimbangan antara dunia lahir dan batin.
Mereka sering tertarik pada ajaran-ajaran kebijaksanaan, baik dari agama maupun filosofi hidup. Banyak dari mereka yang menjadi panutan bukan hanya karena sukses duniawi, tapi juga karena kedalaman spiritual yang mereka miliki. Singkatnya, Senin Legi adalah tipe pemimpin yang menginspirasi melalui teladan, bukan sekadar kata-kata. Mereka menggabungkan kecerdasan, integritas, dan ketenangan batin untuk membawa orang-orang di sekitarnya menuju arah yang lebih baik. Kalau kamu lahir di weton ini, mungkin kamu belum menyadari, tapi potensi untuk menjadi sosok yang mengubah hidup banyak orang sudah ada di dalam dirimu sejak lahir. 2. Rabu Kliwon, si visioner. Di dunia primbon Jawa, Rabu Kliwon sering digambarkan sebagai weton yang membawa aura, melangkah lebih jauh dari zamannya. Orang-orang yang lahir di hari Rabu pasaran Kliwon dianggap memiliki pemikiran yang visioner, selalu melihat peluang di tempat orang lain hanya melihat masalah, dan mampu memproyeksikan masa depan dengan jelas di benaknya. Secara perhitungan Neptu, Rabu memiliki nilai 7 dan Kliwon memiliki nilai 8. Jika dijumlahkan, totalnya 15, angka yang melambangkan harmoni antara logika dan intuisi. Ini penting, karena banyak orang pandai secara logika, tapi kurang peka secara intuisi. Orang Rabu Kliwon justru punya keduanya, otak yang tajam dan hati yang bisa merasakan arah angin kehidupan. Karakter ini membuat mereka sering muncul dengan ide-ide yang awalnya dianggap aneh, tidak realistis, atau bahkan gila oleh orang lain. Tapi seperti kata pepatah, visioner itu gila di awal, genius di akhir. Banyak kisah sukses lahir dari orang-orang yang berani berpikir beda, dan Rabu Kliwon adalah salah satunya. Bayangkan sosok muda di desa yang melihat lahan kosong terbengkalai. Warga menganggap lahan itu tak berguna karena tanahnya keras dan kering. Tapi orang Rabu Kliwon mungkin akan berpikir, kalau ditanami tanaman tertentu yang tahan panas, ini bisa jadi sumber pendapatan. Dan benar saja, setelah mencoba, lahan itu berubah jadi kebun produktif yang memberi rezeki untuk banyak orang. Kekuatan utama mereka adalah keberanian mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Mereka bukan tipe nekat membabi buta, tapi juga tidak akan diam jika melihat peluang besar. Mereka punya cara unik dalam mengumpulkan informasi, mengamati pola, lalu membuat keputusan yang mungkin terlihat melompat dibanding langkah orang kebanyakan. Contoh nyata bisa dilihat pada seorang pengusaha di Jawa Timur yang lahir Rabu Kliwon. Ketika banyak orang meninggalkan usaha konvensional untuk beralih ke bisnis digital, ia justru menggabungkan keduanya. Ia mengemas produk tradisional dengan pemasaran online, sehingga produknya bukan hanya laku di dalam negeri, tapi juga menembus pasar luar negeri. Saat ditanya rahasianya, jawabannya sederhana, orang lain melihat masalah, saya melihat jembatan. Selain di dunia bisnis, sifat visioner Rabu Kliwon juga terlihat di dunia seni dan kreativitas. Banyak seniman, penulis, dan inovator lahir di weton ini. Mereka mampu melihat keindahan di hal-hal sederhana, lalu mengubahnya menjadi karya yang menginspirasi banyak orang. Dalam dunia seni, ini adalah anugerah besar, karena seni sejati lahir dari kepekaan melihat yang tak dilihat orang lain. Namun, seperti semua kelebihan, sifat visioner juga punya tantangan. Orang Rabu Kliwon kadang merasa frustrasi ketika orang lain tidak langsung mengerti idenya. Mereka bisa dianggap terlalu muluk-muluk atau tidak realistis. Inilah mengapa mereka perlu belajar kesabaran dan kemampuan berkomunikasi yang baik, agar ide besar mereka bisa diterima secara perlahan oleh lingkungan. Secara spiritual, Rabu Kliwon memiliki hubungan yang kuat dengan tanda-tanda alam. Mereka sering mendapat ilham atau ide ketika sedang berada di alam terbuka, misalnya saat berjalan di hutan, duduk di tepi sungai, atau memandang langit malam. Sensitivitas ini membuat mereka seperti punya kompas batin yang membimbing langkah mereka, bahkan ketika logika mengatakan sebaliknya. Yang membuat Rabu Kliwon benar-benar istimewa adalah kemampuannya menggabungkan visi jangka panjang dengan langkah nyata yang terukur. Mereka tahu bahwa mimpi besar tidak akan berarti apa-apa tanpa tindakan kecil yang konsisten. Karena itu, banyak Rabu Kliwon yang sukses di usia matang, setelah bertahun-tahun mengasah dan menguji visinya. Singkatnya, Rabu Kliwon adalah pembawa gagasan dan pembuka jalan. Mereka bisa mengubah pandangan masyarakat, menginspirasi perubahan besar, dan meninggalkan jejak yang panjang. Kalau kamu lahir di weton ini, jangan pernah takut kalau orang lain belum mengerti visi kamu. Ingat,
Pepohonan besar pun dulu hanya biji kecil yang butuh waktu untuk tumbuh. Dan orang-orang besar seperti kamu, butuh kesabaran untuk membuat dunia melihat apa yang sudah kamu lihat sejak awal. 3. Jumat Pahing, penyatu dan pembawa harmoni. Dalam primbon Jawa, Jumat Pahing sering digambarkan sebagai weton yang memancarkan energi damai dan keseimbangan. Orang yang lahir di weton ini dipercaya memiliki kemampuan alami untuk menjadi penyatu. Mereka bisa merangkul orang-orang yang berbeda pandangan, latar belakang, bahkan yang sedang berseteru, dan menyatukannya dalam harmoni. Secara perhitungan Neptu, Jumat bernilai 6 dan Pahing bernilai 9. Jika dijumlahkan, totalnya adalah 15. Angka ini melambangkan keselarasan antara unsur bumi dan langit, materi dan spiritual. Artinya, orang Jumat Pahing cenderung punya keseimbangan antara kecerdasan emosional, kemampuan sosial, dan ketenangan batin. Kombinasi inilah yang membuat mereka jarang kehilangan arah, bahkan di tengah situasi yang kacau. Sifat menonjol dari orang Jumat Pahing adalah kemampuan membangun jembatan, baik secara harfiah maupun makna kiasan. Dalam pergaulan, mereka bisa menjadi titik tengah yang menenangkan semua pihak. Kalau ada konflik di keluarga atau komunitas, mereka sering dipanggil untuk menengahi, karena kata-kata mereka biasanya menyejukkan hati dan mampu meredakan amarah. Saya pernah mendengar kisah dari seorang tokoh masyarakat di Banyumas yang lahir Jumat Pahing. Suatu ketika, ada sengketa tanah antara dua keluarga yang hampir berujung bentrok fisik. Banyak yang mencoba mendamaikan, tapi gagal. Lalu, tokoh ini diminta turun tangan. Ia tidak datang dengan ancaman atau aturan, melainkan duduk bersama kedua pihak, mendengarkan keluhan mereka, dan pelan-pelan menunjukkan solusi yang adil. Hasilnya, bukan hanya masalah selesai, tapi hubungan kedua keluarga justru membaik. Kemampuan seperti ini tidak muncul begitu saja. Orang Jumat Pahing biasanya memiliki empati yang tinggi. Mereka bisa merasakan emosi orang lain seolah itu emosi mereka sendiri. Itulah sebabnya, mereka mudah memahami sudut pandang yang berbeda. Dalam dunia modern, kemampuan ini sangat berharga, karena di tengah polarisasi dan perbedaan pendapat, kehadiran sosok penyejuk seperti mereka bisa menjaga keharmonisan. Selain sebagai penengah konflik, Jumat Pahing juga punya bakat alami dalam membangun jaringan sosial yang luas. Mereka pandai bergaul tanpa membeda-bedakan status atau latar belakang. Tidak heran jika banyak tokoh publik, diplomat, dan bahkan ulama lahir di weton ini. Mereka tahu bagaimana berbicara kepada orang kaya tanpa membuatnya tersinggung, dan kepada orang sederhana tanpa membuatnya minder. Di dunia pekerjaan, Jumat Pahing sering menjadi perekat tim. Mereka mungkin bukan yang paling keras bicara atau yang paling mencolok prestasinya, tapi mereka membuat semua orang merasa nyaman bekerja bersama. Dalam istilah manajemen, ini disebut people person, seseorang yang membuat tim tetap solid. Secara spiritual, Jumat Pahing memiliki energi yang cenderung menarik kebaikan. Banyak yang percaya bahwa doa mereka mudah terkabul, terutama doa yang ditujukan untuk kebaikan orang lain. Ini karena hati mereka jarang dipenuhi kebencian. Bahkan terhadap orang yang pernah menyakitinya, mereka lebih memilih memaafkan daripada menyimpan dendam. Namun, di balik semua kelebihan ini, ada tantangan yang sering dihadapi orang Jumat Pahing, terlalu memikirkan orang lain sampai lupa pada diri sendiri. Karena terbiasa menjadi penengah dan peredam masalah, mereka kadang memendam stres atau beban batin sendirian. Jika dibiarkan, hal ini bisa membuat mereka kelelahan secara mental. Oleh karena itu, penting bagi Jumat Pahing untuk juga menjaga keseimbangan diri. Mereka perlu meluangkan waktu untuk beristirahat, merenung, dan melakukan hal-hal yang memberi mereka energi kembali. Sebab, seperti lilin yang memberi cahaya, mereka juga butuh waktu untuk mengisi ulang agar terus bisa menerangi sekitar. Singkatnya, Jumat Pahing adalah simbol harmoni dalam kehidupan. Mereka hadir untuk memperbaiki yang retak, merajut yang putus, dan menenangkan badai. Kalau kamu lahir di weton ini, jangan remehkan kemampuanmu dalam menyatukan orang. Itu bukan sekadar sifat, tapi anugerah yang bisa mengubah banyak kehidupan di sekitarmu. 4. Sabtu Pon, pekerja keras yang tak kenal lelah. Di dunia primbon Jawa, Sabtu Pon sering digambarkan sebagai weton yang memiliki energi besar, keteguhan hati, dan daya tahan luar biasa dalam menghadapi tantangan hidup. Orang yang lahir di weton ini dikenal sebagai pekerja keras yang tidak gampang menyerah. Mereka bukan tipe yang suka mencari jalan pintas,
melainkan tipe yang percaya bahwa kesuksesan adalah hasil dari proses panjang, keringat, dan ketekunan. Secara perhitungan Neptu, Sabtu memiliki nilai 9 dan Pon memiliki nilai 7, sehingga totalnya adalah 16. Angka ini dalam tradisi Jawa melambangkan kekuatan dan kestabilan, bagaikan gunung yang berdiri tegak, tidak mudah digoyahkan badai apapun. Itulah mengapa orang Sabtu Pon cenderung punya mental baja. Mereka mungkin jatuh berkali-kali, tapi akan selalu bangkit kembali dengan tekad yang lebih kuat. Ciri khas utama mereka adalah konsistensi. Kalau sudah berkomitmen pada suatu tujuan, mereka akan mengejarnya sampai berhasil, meskipun jalannya terjal. Banyak pengusaha sukses, seniman besar, bahkan tokoh politik yang lahir di weton ini memulai karir dari nol, tanpa modal besar atau koneksi kuat. Namun, berkat ketekunan dan keuletan, mereka bisa meraih puncak kesuksesan. Saya pernah mendengar kisah seorang perajin mebel di Jepara yang lahir Sabtu Pon. Awalnya, ia hanya pekerja biasa di bengkel mebel dengan upah pas-pasan. Tapi ia belajar setiap detail pekerjaannya, dari memilih kayu, mengukir, hingga finishing. Sambil bekerja, ia menabung sedikit demi sedikit, dan setelah bertahun-tahun, ia berhasil membuka bengkel sendiri. Kini, produknya dikirim ke berbagai negara, dan ia menjadi salah satu pengusaha mebel sukses di daerahnya. Kekuatan Sabtu Pon juga terlihat dalam cara mereka menghadapi kesulitan. Alih-alih mengeluh atau menyalahkan keadaan, mereka akan mencari solusi dan terus bergerak. Mereka sadar bahwa jalan hidup tidak selalu mulus, tapi justru tantangan itulah yang membentuk kekuatan mereka. Dalam hal ini, mereka ibarat petani yang tetap menanam meski langit mendung, karena percaya suatu hari matahari akan kembali bersinar. Orang Sabtu Pon biasanya tidak suka pamer atau membesar-besarkan pencapaiannya. Mereka lebih senang membiarkan hasil kerja yang berbicara. Sifat ini membuat mereka sering diremehkan di awal, tapi justru itu menjadi senjata rahasia mereka. Saat orang lain baru mulai bekerja, Sabtu Pon sudah menyiapkan fondasi yang kokoh. Dalam hubungan sosial, mereka dikenal setia dan dapat diandalkan. Kalau sudah berjanji, mereka akan menepatinya, meski harus mengorbankan kenyamanan pribadi. Teman atau keluarga yang dekat dengan Sabtu Pon tahu bahwa mereka bisa mengandalkan orang ini di saat-saat sulit. Kesetiaan ini membuat mereka sering dipercaya memegang tanggung jawab besar, baik di lingkungan kerja maupun komunitas. Namun, di balik semua kelebihan itu, ada tantangan yang sering dihadapi Sabtu Pon. Mereka cenderung keras kepala. Karena yakin dengan jalan yang mereka pilih, mereka kadang sulit menerima masukan dari orang lain, meskipun masukan itu baik. Jika tidak hati-hati, sifat ini bisa membuat mereka kehilangan peluang atau terjebak dalam pola kerja yang tidak efisien. Untuk mengimbangi hal ini, Sabtu Pon perlu belajar untuk tetap terbuka pada ide baru dan tidak takut mencoba cara berbeda. Kekuatan terbesar mereka memang ada pada ketekunan, tapi di dunia yang terus berubah, fleksibilitas juga menjadi kunci. Secara spiritual, Sabtu Pon sering diasosiasikan dengan elemen bumi, kokoh, stabil, dan menjadi penopang bagi banyak orang. Mereka jarang goyah oleh godaan sesaat, karena fokus mereka adalah tujuan jangka panjang. Banyak Sabtu Pon yang, tanpa disadari, menjadi tulang punggung keluarganya, memastikan semua orang di sekitarnya bisa hidup dengan layak. Singkatnya, Sabtu Pon adalah simbol dari kerja keras yang konsisten, kesabaran yang panjang, dan kekuatan yang tak mudah dipatahkan. Mereka adalah orang-orang yang membangun masa depan dengan batu demi batu, hingga suatu hari berdiri kokoh di puncak yang mereka capai sendiri. Kalau kamu lahir di weton ini, percayalah, meski jalanmu mungkin panjang dan penuh rintangan, setiap langkahmu akan membawa hasil yang tidak akan mudah diruntuhkan siapapun. Kalau kita lihat dari keempat weton tadi, Senin Legi, Rabu Kliwon, Jumat Pahing, dan Sabtu Pon, semuanya punya karakter yang berbeda-beda, tapi punya satu kesamaan, mereka membawa potensi besar sejak lahir. Potensi itu bisa berupa kecerdasan memimpin, visi jauh ke depan, kemampuan menyatukan orang, atau keteguhan dalam berjuang. Namun, ada satu hal penting yang harus kita pahami. Weton hanyalah peta jalan. Ia menunjukkan potensi, tapi tidak otomatis mengantarkan kita ke tujuan. Sama seperti peta, kalau kita tidak melangkah, kita akan tetap berada di tempat. Potensi besar tanpa aksi ibarat benih yang tidak pernah ditanam, tidak akan pernah berbuah. Banyak orang yang lahir di weton-weton hebat, tapi hidupnya biasa-biasa saja. Bukan karena wetonnya salah,
Tapi karena mereka tidak memupuk potensi itu. Sebaliknya, ada orang yang wetonnya dianggap biasa, tapi karena tekun dan pantang menyerah, ia bisa mengukir prestasi yang mengagumkan. Artinya, yang membedakan adalah usaha, sikap, dan keteguhan hati. Kalau kamu lahir di salah satu dari 4 weton ini, anggaplah itu sebagai modal awal. Tapi modal saja tidak cukup. Kamu harus mengolahnya. Seperti emas yang masih di dalam tanah, ia tidak akan bernilai kalau tidak ditambang, dibersihkan, dan ditempa. Gunakan bakat alami yang kamu miliki. Kalau kamu Senin Legi, kembangkan wibawa dan keteladananmu untuk memimpin dengan hati. Kalau kamu Rabu Kliwon, jangan takut bermimpi besar dan mewujudkan ide-ide yang orang lain belum berani coba. Kalau kamu Jumat Pahing, jadilah penyatu yang menjaga harmoni, karena dunia ini selalu butuh penenang di tengah kegaduhan. Kalau kamu Sabtu Pon, teruslah bekerja keras dengan konsistensi, karena langkahmu hari ini adalah pondasi kokoh untuk masa depanmu. Ingat, orang hebat bukanlah orang yang tidak pernah jatuh, tapi orang yang selalu bangkit setiap kali terjatuh. Dan kalau kamu lahir di salah satu weton ini, percayalah, dunia menunggu kontribusi besar darimu. Nah, dari 4 weton yang sudah kita bahas tadi, apakah salah satunya adalah weton kelahiranmu? Kalau iya, tulis di kolom komentar, saya lahir di weton kamu, dan saya siap menjadi orang hebat. Biar energi positifnya menyebar ke semua yang membaca. Jangan lupa juga untuk klik tombol like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus membongkar rahasia-rahasia menarik seputar weton, primbon Jawa, dan ilmu kehidupan lainnya. Bagikan video ini ke teman atau keluargamu. Siapa tahu mereka termasuk salah satu dari 4 weton ini dan belum menyadarinya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, jadilah versi terbaik dari dirimu, karena takdir hebatmu sudah menunggumu di depan.